Saya pernah melihat di media sosial, yaitu seorang suami istri lagi bermesraan dengan istrinya, mungkin pengantin baru. Entah itu main bola dengan istrinya, istrinya pakai cadar, suaminya jenggotan. Main bola, kejar-kejaran, kemudian manas-manasin para jomblo ngenes. Jonas. Ya. Ini tidak benar. Ini saya khawatir masuk ke dalam ayat Al-Quran yang memperlihat video-video yang memperlihatkan kemesraan, meskipun itu pasangan sah, apalagi yang pasangan tidak sah, yang cuma pacaran. Ini saya khawatir masuk ke dalam hadis Rasul, dalam ayat Al-Quran surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan terjebarnya fahisyah, kekejian di tengah kaum muslimin. Ya. Sekarang orang-orang memperlihatkan di media sosial seenaknya perbuatan fahisyah. Harus ditekankan itu. Dan itu yang membuat salah satu yang membuat saya membuat vlog. Mungkin satu-satunya ustaz atau salah satu ustaz yang membuat vlog pribadi, ya, masukkan ke YouTube. Salah satunya baru saya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan itu video-video yang diharamkan, yang lihat ratusan juta orang. Maka kita khawatir nanti di hari kiamat kita dianggap tidak melawan itu semua. Ini hati-hati para ikhwan, itu termasuk perbuatan fahisyah. Dan termasuk dalam hadis Rasul, kalau tidak salah riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna ahadakum la'alla ahadakum yukhbiru bima fa'ala bi zaujatihi." Mungkin sebagian kalian wahai para suami menceritakan apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Di atas ranjang dia ceritakan kepada orang lain. Wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'ala bi zawjiha. Dan mungkin seorang istri menceritakan hubungan dengan suaminya di atas ranjang kepada orang lain. Termasuk di dalamnya di media sosial, termasuk di dalamnya video-video yang memperlihatkan kemesraan antara suami istri. Ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, bukan masalahnya membuat para jomblo semakin ngenes, bukan. Tetapi ini tidak diharamkan. Kata Rasulullah SAW, la taf'alu, jangan kalian kerjakan ini. Fa inna mathalahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti seorang setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, ya, di tengah jalan, lalu mereka bergaul dan orang-orang pada nonton. Itu persis suami istri ataupun laki-laki yang sah atau tidak sah dengan perempuannya, ya, memperlihatkan kemesraannya di hadapan orang banyak. Itu setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan dan bergaul di tengah jalan dan orang-orang melihat. Itu persis. Ini kan seakan-akan itu kan, wah iya ya. Jadi seakan-akan di framing oleh media, wah indahnya menikah ya seperti itu. Ayo kalian para jomblo cepat menikah. Nih lihat, apakah tidak enak, tidak merasa ngenes melihat seorang laki-laki dengan perempuan yang halal, kemudian bermain bola, lari-larian. Enggak, itu haram. Tidak boleh diperlihatkan kemesraan suami istri di hadapan khalayak ramai. Paham itu ini? Paham ini para ikhwah? Apa hukumnya memamerkan kemesraan di medsos? Inilah the youth, lelaki yang tidak menjaga kehormatan istrinya, bahkan dipamerkan. Ini termasuk khilatul haya, rasa malu yang sudah luntur. Bermesraan di depan, bahkan dipamerkan. Ini loh saya gandengan tangan, ini loh saya berpelukan di tempat ini, tempat itu, tempat wisata, mesra pokoknya, bahkan diceritakan narasinya. Ini adalah termasuk the youth, diceritakan. Kalau di zaman dulu, di zaman iffah, orang masih tahu harga diri, itu disembunyikan. Bahkan para sahabat dulu tidaklah tidak mengetahui bahwa Sofia bintu Huyai itu adalah istri Nabi, kecuali karena Nabi menutupinya. Ketika naik onta, ditutupi dengan kain agar tidak terlihat oleh sahabat. Baru kata, oh itu ternyata istrinya. Kalau dibiarkan naik onta tanpa ditutupi, maka itu budaknya.
Nah sekarang banyak orang yang memperlakukan keluarganya, istrinya, anaknya, saudarinya, orang tuanya bagaikan perlakuan orang zaman dulu dengan budak-budaknya, dibiarin keleleran, bahkan dipamer-pamerkan, diceritakan di medsos. Na'udzubillah.